Jadi perlu saya koreksi dulu ya, bahwa kalau pihak Pak Jokowi menolak Roky Gerung, saya kira itu tidak pada tempatnya ya. Apalagi tadi mengatakan bahwa itu adalah hak tersangka. Dan kami sebetulnya sangat kecewa dengan Polda Metro Jaya, karena Polda Metro Jaya tidak melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah pada saat kami melakukan gelar perkara khusus, kebetulan saya sama Bang Rifai hadir di sesi pertama dan sesi kedua, dan bahkan jauh sebelum gelar perkara itu dilakukan, Polda Metro Jaya telah merilis bahwa jadwal yang akan mereka laksanakan itu adalah gelar perkara, pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak tersangka, kemudian baru pemberkasan tahap 1. Ya. Itu komitmen yang kita sama-sama bangun dalam gelar perkara khusus. Ya. Begitu ada manuver hukum yang dilakukan oleh dua tersangka pada kelas pertama dan berakhir dengan SP3 dengan basis RJ, kemudian tiba-tiba berkas perkaranya langsung dilimpahkan gitu loh. Jadi itu yang kami lihat bahwa Polda Metro Jaya sangat tidak proporsional. Polda Metro Jaya juga tidak komit pada komitmen yang kita bangun dalam gelar perkara khusus. Dan satu hal lagi kalau kita mengikuti KUHP yang baru, ingat, KUHP yang baru ini justru memberikan porsi yang berimbang. Asas hukum acara pidana kita dalam KUHP baru adalah adanya keseimbangan. Keseimbangan itu bukan keseimbangan dalam arti posisi, bukan. Keseimbangan alat bukti. Ya, bahwa kami mempunyai hak untuk mengajukan siapapun ahli, itu nggak ada masalah. Dan tidak boleh juga dikomentari oleh pihak Pak Jokowi, karena mereka tidak punya kompetensi untuk menilai bukti yang kami ajukan. Toh ini kan juga adalah alat bukti yang menjadi bagian dari kekuatan pembuktian kami, dan saya setuju bahwa semua alat bukti ini akan digelar dan dibuktikan secara pidana material dalam proses persidangan. Ya. Dan kemudian terkait dengan dalil-dalil yang tadi disampaikan oleh Bang Rifai, mohon maaf, ini kan narasinya dari dulu kan ini terus gitu. Ya kan tidak ada narasi yang baru lah, bahwa mereka yang lakukan itu adalah melaporkan karena ini apa namanya bukan hasil penelitian. Kalau ini bukan hasil penelitian, ya itu kan narasi yang dari awal mereka bangun gitu loh. Dan kami nggak kaget dengan narasi ini. Narasi itu kan dari awal ya itu terus gitu loh. Karena itulah yang menjadi dasar adanya laporan LP ini. Sebetulnya mohon maaf, perkara ini jadi gaduh kemana-mana. Ini persoalan selembar ijazah kok. Saya kira cuma satu-satunya ijazah di dunia yang menimbulkan kegaduhan dalam satu negara. Cuma punya Pak Jokowi. Karena apa? Karena memang dari awal tidak ada mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Beliau itu mantan presiden, ketika ijazahnya dipertanyakan dan kemudian diragukan oleh warga negara, saya pikir itu sah-sah saja karena pernah gunakan itu untuk kemudian mendapatkan jabatan presiden tertinggi di Republik ini. Kalau kemudian ijazahnya dipertanyakan, salahnya di mana? Dan kemudian kalau diteliti oleh para pakar, juga salahnya di mana? Salahnya Pak Jokowi adalah ketika Pak Jokowi diberikan nasihat hukum oleh kuasanya adalah melakukan upaya hukum pidana. Upaya hukum pidana itu adalah asasnya ultimum remedium. Itu senjata pamungkas. Pak Jokowi kan nggak pernah mengklarifikasi ijazahnya, menjawab juga enggak, ya kan? Menunjukkan juga enggak, malu-malu lagi menunjukkan. Baru kemudian di gelar perkara khusus ditunjukkan, mohon maaf, ditunjukkan dalam gelar perkara khusus itu kan bukan dilihat publik. Itu kepentingannya udah kepentingan penegakan hukum. Sebetulnya yang kami minta dari awal itu, ya Pak Jokowi sikap negarawan, kenapa sih nunjukin ijazah selembar doang, foto dengan ijazah, sampaikan kepada publik. Kalau ijazah itu benar-benar didapatkan secara sah, saya kira tidak ada orang yang kemudian akan takut untuk menunjukkan ijazahnya kepada